Mari saudara, kita bersama-sama menjumpai Tuhan di pagi hari ini. Mengucap syukur ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan sehingga kami boleh bangun dengan situasi baru dan hari yang baru. Kuatkan dan teguhkan kami di hari terakhir menuju tahun yang baru, supaya kami tetap terus dapat waspada, tetap terus berpegang kepada Tuhan dan memohon hikmat kebijaksanaan Tuhan senantiasa. Perkenankanlah Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati kami masing-masing, memampukan kami untuk boleh mendengar suara Tuhan dan melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Amin. Selamat pagi umat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk saudara dimanapun berada. Sapaan Gembala pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai umat yang aktif di dalam gereja dan melayani, kita tentu akan mendapati setiap saat ketika mengajukan sesuatu kepada majelis jemaat untuk mencairkan dana, khususnya program kerja, tentu ada proposalnya. Proposal ini berisi tentang latar belakang, tujuan, dan juga rencana acara. Apa yang perlu dilakukan, akan dilakukan termasuk evaluasi dan anggaran dananya. Menarik saudara, karena ketika Salomo bermimpi pun yang luar biasa adalah dia memiliki nilai-nilai dan konsep yang luar biasa. Sehingga ketika Tuhan bertanya dan menawarkan akan memberikan sesuatu kepadanya, maka proposal ini otomatis keluar. Ini menjadi harapan yang luar biasa karena harapan yang dia sampaikan kepada Allah bukan tanpa ukuran. Dia tahu dan paham apa yang mesti dia jawab kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 5 sampai 14 ini, dia mengajukan proposal kepada Tuhan. Dia mengutarakan bagaimana latar belakang dia dipilih menjadi pemimpin menggantikan ayahnya karena Tuhan yang memilih. Dan dia mengakui bahwa dia masih muda. Dan tujuan meminta kepada Tuhan adalah bahwa karena kemudaannya itu dia membutuhkan hikmat dan pengertian. Menarik, karena siapapun pada posisi seorang pemimpin besar, tentunya yang diharapkan bagaimana memiliki kekuasaan untuk mengalahkan musuh, membinasakan musuh, meminta nyawa musuh-musuhnya. Tetapi yang Salomo sampaikan sungguh sangat luar biasa. Dia meminta hikmat dan pengertian. Justru disitulah letak kerendahan hati seorang pemimpin besar. Bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di dalam dirinya oleh seorang Daud, nilai-nilai iman yang dia miliki,
ternyata sanggup membuat dia ingat bahwa kebutuhan yang terutama pada saat itu adalah dia tidak akan sanggup menghakimi umat yang Tuhan pilih yang besar dan banyak itu tanpa hikmat dan pengertian. Dan ternyata Tuhan mengabulkan permintaan. Dan yang lebih luar biasa lagi, karena dia tidak meminta nyawa musuhnya dan kekuasaan, Tuhan memberikan kepada dia bonus yang luar biasa. Ada kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur apabila dia mentaati Tuhan, hidup seperti Daud, dan setia tentunya sepanjang umurnya mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalu di tiap akhir tahun kita akan diingatkan dan berefleksi. Dan menyampaikan permohonan bukan berarti harus selalu yang pendek-pendek. Ternyata apa yang disampaikan melalui mimpi Salomo ini adalah sebuah proposal yang teratur rapi dan memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai utamanya adalah dia mengutamakan kepentingan orang banyak. Bagaimana dia menjadi pemimpin yang nantinya dapat melakukan penghakiman dengan adil dan jujur. Karena itu saudara, mari kita persiapkan hati kita. Siapa tahu Tuhan melawat, kapanpun waktunya kita sudah mempersiapkan diri. Dengan nilai-nilai iman kita menjawab apa yang menjadi kebutuhan bersama pada saat ini. Mari kita melakukannya. Amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa, ajakan Salomo untuk meminta hikmat dan pengertian sungguh luar biasa. Bahwa di tengah rapat-rapat kami, pengambilan keputusan dalam membuat proposal pun, kami butuh hikmat dan pengertian. Sehingga kami boleh mengutamakan kepentingan umat yang banyak, tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau sekelompok kecil. Namun kami rela untuk selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Tidak melulu meminta hak-hak kami, tapi bagaimana kami menjalankan kewajiban kami. Karena di dalam Tuhan kasih setia dan rahmat selalu menyertai. Karena itu ketika kami diharapkan di akhir tahun ini juga melakukan refleksi-refleksi, maka izinkan kami untuk melaluinya seperti Salomo. Kami memiliki harapan dengan nilai-nilai iman untuk menyelamatkan dan membuat damai sejahtera kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Sehingga Tuhan pun berbelas kasih dan boleh menjawab kebutuhan kami. Inilah doa kami, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.